Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Aqwa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya taqullah wa tanzul nafsu ma qaddamat wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallah. Para jamaah, ibu bapak sekalian berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan bahagia ini kembali Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama di dalam rangka bersama kita coba membahas sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita ini, tentang bagaimana membangun jiwa seseorang menjadi jiwa yang responsif. Dan juga kita bersyukur pada Allah pada saat bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, terutama nikmat yang paling berharga yaitu nikmat Islam wal iman, sehingga sampai detik ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan risalahnya Rasulullah SAW. Di hari yang masuk saat ini ke malam 18 Ramadan, tentunya sudah menjadi bahan renungan kita bersama bahwa kita sudah setengah perjalanan lewat menikmati hidangan Allah berupa saum Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini spesial karena kita di tengah wabah pandemi COVID-19. Tentunya ini menjadi satu perenungan bahwa Allah senantiasa memberikan satu ujian kepada orang yang beriman. Karena bagi kita orang beriman, musibah ini adalah ujian. Sementara bagi orang-orang yang lalai, teguran. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, ini merupakan hukuman dari Allah Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang kesulitan Allah mudahkan. Dan segera musibah wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada penghulu anbiya kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya, dengan tarbiyahnya, dengan akhlaknya mampu menghapuskan segala bentuk kejahilian dari terang-terang dan hidayah. Juga kita sampaikan kepada seluruh keluarganya, para sahabat umat ini. Para ibu yang bapak ibu yang berbahagia, kita memulai kajian kita pada sore ini dengan mencoba mentadaburi beberapa ayat Al-Quran, karena sangat jelas sekali banyak ayat yang Allah berikan menggunakan kata-kata yang sifatnya kompetitif dan responsif. Kita mulai dari surah Al-Imran ayat 133. Bagaimana Allah di sini memulai dengan kata-kata wasari'un. Kelihatan sekali bagaimana Allah dengan kalimat yang menurut kategori dalam Lughatul Arabiyah disebut kalimat insyaiyah. Bukan kalimat khabariyah. Apa beda khabariyah dengan insyaiyah? Kalau khabariyah itu adalah kabar. Allah berikan kabar pada kita. Adapun insyaiyah lawan dari khabariyah. Biasanya ini Allah menjelaskan pada kita ada pihak pertama yang disebut dengan mutakalim, ini Allah biasanya di sini, dan ada yang mukhatab, lawan bicaranya. Ini disebut dengan insyaiyah. Maka cirinya adalah pertama kalimat itu ada perintah, ada larangan, ada istifham untuk pertanyaan, atau ada nida panggilan. Atau yang terakhir tamani, angan-angan. Ini ciri kalau kalimat dalam Al-Quran insyaiyah, termasuk dalam ayat ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu. Ini sangat jelas sekali. Ini merupakan kalimat yang jelas-jelas perintah. Bersegera, wasari'u, dan bentuknya jamak di sini. Jadi nanti akan kita lihat ada yang kompetitif, ada responsif di sini.
Nah, ini masih bersegeralah ya. Jadi disuruh kita bersama-sama di situ. Ya. Di slide berikutnya kita lihat selanjutnya di ayat di surah Az-Zariyat 50 di sini dikatakan fafiru ilallah. Ya. Di ayat yang lain fafiru ilallah dan bersegera kembali ya, kepada Allah, maksudnya mentaati Allah. Jadi surat Az-Zariyat ayat 50 ini ditegaskan fafiru, bentuk jamak juga ini kepada kita. Ini perintah. Ya makanya ini saya kata tadi insya'iyah kalimat. Siapa yang memerintah? Allah. Siapa yang diperintah adalah kita. Ya, tentu sini orang-orang yang beriman. Jadi tadi saya katakan ada kompetitif, ada responsif. Kita akan lihat tadi. Ya. Di ayat berikutnya pun di Al-Maidah 48 juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Fastabiqul khairat. Nah, di sini kompetitif. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kembali ya kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu persiskan. Jadi jelas di sini ada faslul khairat. Ada kompetitif di sini. Kemudian juga kita lihat Allah di dalam surat berikutnya Ali Imran 114 ya. Di sini Allah SWT ya memberikan pujian terhadap orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Ya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa sari'una fil khairat. Ya. Jadi tegas sekali sih bagian misalnya kamu kepada jangan berbagai kebaikan. Ini perintah kita untuk berbuat kebaikan. Ingat tadi kompetitif dan yang kedua adalah ya responsif. Ya. Karena dua hal ini selalu sifatnya berlomba. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ya kita lihat di sini pujian Allah juga kepada orang yang lebih dahulu. Makanya tadi di awal kompetitif dan responsif. Ternyata Allah memberikan pujian wasabiquna ya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, jadi di sini juga ada pujian kepada orang-orang yang ya terdahulu bagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin ansar. Sekali lagi kompetitif responsif. Jadi pesan-pesan Allah sangat luar biasa kepada kita semua sebenarnya. Namun kembali ya, karena kita kurang hassas ya, kurang kepeka. Padahal jelas-jelas Allah memuji orang-orang yang selalu terdepan. Yang selalu melakukan perbaikan di awal. Ya. Bahkan tentu sebelum masuk kompetitif ada sifat responsif dalam diri kita semua. Lanjut ya. Begitu Nabi SAW juga sama di sini kita lihat. Ya. Ketika menanyakan ayul a'mal afdal, apa sih amal yang afdal itu? Kata Rasulullah. Ya. Apa? As-salatu fi awali waqtiha. Ya. Di slide berikutnya kita lihat. Apa sih amal yang paling utama itu? As-salatu fi awali waqtiha. Salat pada waktu yang pertama atau di awal waktu. Nah, ini juga kembali lihat responsif kompetitif. Baik daripada ayat Al-Qur'an maupun tentunya Rasulullah SAW. Nah, belum lagi kalau kita lihat di hadis berikutnya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ya di sini kalau kita lihat ya bagaimana ya orang-orang yang mandi di awal ya, seperti mandi janabah. Ya, orang bilang mandi besar katanya seperti itu ya. Kemudian orang tersebut setelah mandi janabah seperti mandi janabah, ya mandi Jumat, salat Jumat atau mandi sunnah Jumat, orang tersebut langsung menuju ke masjid. Maka dia diperumpamakan seolah seperti berkorban dengan unta. Kemudian bagi yang waktu kedua, maka seperti berkorban dengan seekor sapi. Berikutnya yang ketiga, seperti seekor kambing berkorban. Selanjutnya seperti seekor ayam, sampai akhir pada telur di situ. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir. Jadi artinya pada situ jangan sampai ketinggalan di sini. Ini isyarat kompetitif responsif. Mudah-mudahan dari ayat dan hadis-hadis ini memberikan satu pelajaran bagi kita semua agar kita menjadi orang yang senantiasa responsif lagi kompetitif.
Nah inilah kita lihat ya, kalau doa yang sering dibaca ya ketika kita doa Robitoh pagi petang. Di sini bagaimana ini adalah riwayat Imam Abu Dawud ya. Rasulullah berdoa agar kita terhindar dari sifat-sifat keluh kesah dan sifat malas. Dan ini saya rasa sangat dihafal oleh kita semua sebagai kader dakwah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, lihat ungkapan yang pertama. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan kesedihan. Ya. Coba bagaimana kalau kita mau lebih jauh merenungi orang-orang yang senantiasa keluh kesah, yang senantiasa sedih, itu nggak akan mungkin untuk bisa dia responsif, apalagi mau berkompetisi dengan orang lain. Ya. Kenapa? Dia sudah down secara mental. Kayak sekarang kondisi COVID-19. Ya. Kita bisa melihat bukan hanya dampak kesehatan, juga dampak kepada dampak ekonomi. Yang biasa bisa mencari pekerjaan, yang biasa bisa berdagang, tiba-tiba harus di rumah. Nah, bagi mereka yang tidak kuat mentalitasnya, maka akan selanjutnya berkeluh kesah, akan bersedih. Padahal ini ada satu ujian bagi seorang Muslim, mukmin yang taat, sekali juga dia apalagi seorang aktivis dakwah. Ini harus jadi tantangan bagaimana dia berkreativitas ya selama dia di rumah seperti itu. Maka di sini Rasul ya memberikan satu solusi dengan berdoa agar kita berlindung dari sifat-sifat keluh kesah dan kesedihan. Ya. Kemudian yang kedua, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Nah, wal hazan dulu ya, sedih ya. Ini agak tertukar. Wa a'udzubillahi wal kasal sama. Arti sifat lemah dan malas. Nah, orang-orang yang tadi katakanlah yang sifatnya lemah, yang sifatnya malas, nggak mungkin akan bisa responsif. Yang ada dia selalu minder ya kepada dirinya. Bisa nggak? Saya mampu nggak ya melewati ujian seperti sekarang? Apalagi dia punya sifat malas, nggak mungkin dia akan respon dan nggak mungkin dia akan mampu berkompetisi dengan orang lain. Nah, ini makanya di kalimat yang kedua, bagaimana Rasul menjelaskan agar jangan sampai kita mendapati sifat-sifat seperti ini. Makanya kita berlindung. Kemudian di yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Itu dari sifat pengecut dan kikir. Lagi-lagi, sifat pengecut dan kikir ini juga nggak akan mungkin kita akan bisa bersaing dengan orang lain. Nggak akan kita mungkin juga merespons. Kenapa? Yang satu dia pengecut, ya, tidak punya keberanian. Yang kedua dia kikir, nggak mau berlomba dalam kebajikan, nggak mau pas sebut khairat tentunya. Kemudian yang keempat, di sini juga ditegaskan, wa'udzubika minal walidaini faqri rijal. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penguasaan kecurangan daripada orang. Artinya di bawah kekuasaan orang lain. Ini pun mana mungkin akan bisa responsif. Mana mungkin akan bisa bersaing kompetitif dengan orang lain. Ketika dia terbelenggu oleh hutang. Jadi selalu terbebani dengan termasuk juga dia di bawah kekuasaan orang lain. Nah ini menjadi bahan renungan kita dari pertama dari Al-Quranul Karim, kemudian daripada hadis, termasuk terakhir dan doa. Nah kita lanjutkan kisah para sahabat yang responsif. Ini sebagai mudah-mudahan dari tadi adanya pelajaran dari Al-Quran, dari Sunnah, bahkan pada doanya Rasul, dan sekarang masuk pada kisah para sahabat yang responsif. Pada turun perintah berhijab bagi kaum muslimat pada waktu itu, kita bagaimana mereka begitu respon terhadap perintah yang diturunkan. Sehingga apa? Ketika kita untuk menggunakan hijab, semua menutup kepala. Ya, bisa pakai selimut, mungkin kalau zaman sekarang bisa pakai tapak, ya, ataupun juga pakai hordeng mungkin seperti itu. Saking begitu hebatnya responsif daripada kaum muslimah ketika itu. Ini ciri. Bayangkan kalau tidak ada keterikatan dengan Allah, tidak ada keterikatan dengan Rasulnya, dia akan sulit untuk bisa responsif.
Dan yang kedua, ketika diturunkannya ayat tentang larangan homer, itu kan secara bertahap kan. Bisa bertambah banyak mudorotnya homer itu. Sampai ketika terakhir ayat yang terakhir itu diharamkan homer itu ramai-ramai mereka membuang homer itu yang biasanya ditempatkan dalam bejana-bejana ya, atau kandila seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Dibuang. Sampai satu dua seperti lapangan homer, bau homer. Ini kan luar biasa. Ini dicontohkan oleh para sahabat-sahabat mulia kita. Kemudian yang menarik, contohnya ketiganya, yang kita kenal sebagai seorang ya, yang kalau dalam bahasa kitanya gosilul malaikah. Orang yang dibanding malaikat itu sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Yang pada itu beliau sedang menikmati malam pertamanya pernikahan. 5 hari terdengar perintah berjihad dan beliau langsung istijabah merespon panggilan jihad hingga lupa Bani Junub. Dan akhirnya wafat syahid di medan jihad. Sampai Rasulullah mengatakan gelarnya gosilul malaikat. Yang artinya orang yang dimandikan oleh para malaikat. Inilah contoh-contoh sahabat yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada di sini dalam bab sahabat mulia kita, Al-Rasyidin, ketika perang Khaibar, ya, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat untuk menginfakkan harta mereka, ya, mengingat ketika itu membutuhkan biaya besar untuk perang tersebut. Sahabat Umar bin Khattab kemudian secara refleksif beliau segera menginfakkan sebagian hartanya. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu justru menginfakkan seluruh hartanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya berkata, sedari dulu Abu Bakar itu selalu terdepan dalam beramal. Nah, ini lihat responsif kemudian kompetitif. Ini dicontohkan oleh ketua sahabat yang mulia. Sehingga tidak mau kalah satu sama lainnya. Nah, sekarang sebagai bahan renungan kita bersama, sejauh mana kita juga responsif pada perintah-perintah para pimpinan kita. Misalnya ketika kita di tingkat DPR, pada ketua DPR-nya, ketua DPC-nya, ya, kalau di partai seperti itu. Atau juga ada perintah saat ini kan, ya bagaimana kita juga ada ta'awun, ya, saling tolong-menolong antara sama saudaranya. Alhamdulillah kita lihat sudah begitu responsif para saudara kita saat ini yang menolong saudara yang sedang kesusahan. Kemudian berikutnya, sekarang kita contohkan wasiat ulama. Dia tingkatan ketika bicara Al-Quran, kemudian hadis, ya, bahkan sampai doanya Rasulullah, kemudian para sahabat mulia juga. Nah sekarang masuk, kita lihat. Ini pun wasiat seorang ulama dakwah yang sangat masyhur. Kum ila sholat mata sami'atan tidak. Ya. Sekarang bangkitlah untuk melaksanakan sholat kapanpun engkau mendengarkan panggilan azan. Ini pertama ada responsif diminta. Makanya kita temukan kalau kita lihat dalam tikus sirah, kita lihat ketika Bilal menggunakan azan, mereka meninggalkan semua pekerjaan dan berangkat ya ke masjid. Ini pun sama perintah dari seorang ulama dakwah. Ketika kita ya ditentukan katakan kum, bangkitlah, bangunlah kamu ila sholat untuk sholat ketika dengar. Sebagai bahan renungan kita, bagaimana juga diri kita. Ketika misalnya azan berkumandang, kita masih asik dengan pekerjaan kita, masih asik mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan kita. Ya, tentunya harusnya seorang kader dakwah responsif. Ya. Kemudian apa kata nasihat atau wasiat dari ulama dakwah kita? Ayyakunal al-ah harisan ala. Hendaklah seorang al-ah semangat untuk menjaga waktunya. Harisun ala waktihi, kita lihat di sini. Ini salah satu karakter seorang kader dakwah. Mampu manage waktunya dengan benar. Sehingga tidak dikejar-kejar, tapi mampu mengatur waktu. Sebab kalau waktu ya itu tidak kita manage dengan baik, kita akan serasa bagaimana waktu itu ya mengejar-ngejar kita, kesulitan kita. Makanya bagi saudara-saudara kita yang senantiasa ya disiplin, mampu manage waktu ini dengan baik, dia hidupnya akan lebih tenang. Ya, tidak terganggu oleh waktu karena semua terprogram dengan baik. Dan kita tahu bahwa seorang artis dakwah ya disampaikan juga oleh ulama dakwah ini, innal wajibat
aksaru minal awqat. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Bahkan kalau kata selawanya seorang kader dakwah, perlu hari yang ke-8, nggak cukup hari 7 hari. Saking begitu banyaknya kewajiban yang harus diemban. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia. Nah, kita sekarang masuk bagaimana tahapan untuk menumbuhkan sikap responsif. Tadi ayatnya, hadisnya, ya, kisah sahabat, bahkan nasihat para ulama dakwah, ya, sudah kita lihat bagaimana sesungguhnya responsif ini harus menjadi satu karakter seorang muslim, ya, bahkan apalagi seorang kader dakwah. Di sini kita lihat di dalam slide ini bagaimana ada suratul istijabah, suratul istijabah, cepat merespon. Nah, ini kita lihat tahapan pertama adalah perlu adanya, kalau kita lihat sebuah perjuangan membutuhkan pengorbanan. Ya, goalnya itu kan kita lihat bagaimana bisa jadi seorang pejuang, ya, orang yang mampu berjuang di jalan Allah pasti membutuhkan suatu pengorbanan. Ya. Gak mungkin kita berjuang tanpa pengorbanan. Yang berikutnya, yang kedua, pengorbanan itu justru membutuhkan amal. Nggak mungkin bukan kalau tanpa amal. Makanya walaupun kita stay at home, ya, kita bisa menggunakan melalui medsos, tetap aktif seperti sekarang ini kan tetap kita mengadakan acara ceramah tarawih. Ya. Kalau kita hanya di rumah saja tidak punya aktivitas tentu ya nggak ada amal, bagaimana bisa mengorbankan pengorbanan apalagi mau berjuang. Nah, jangan lupa selanjutnya amal itu membutuhkan keikhlasan. Agar amal kita betul-betul ya itu di jalan Allah. Nah, keikhlasan membutuhkan pemahaman yang benar tentang apa untuk perjuangan itu sendiri. Jadi tingkatan jelas itu. Kalau mau di awal al-faham, al-fahmu, al-ikhlas, al-amal, ya, al-tatiyah, wal jihad. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Kabut, ya sebelum masuk nanti ke surat Al-Baqarah 124, ini yang saya pernah dapat dari guru saya, Dobit amal seorang kader dakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, walladzina jahadu fina, untuk mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum, ada lam taukid, ada nun taukid di situ. Allah menggunakan dua taukid penegas, kata penegas. Ya. Maka ketika kita berjuang dalam rangka mencari doa Allah, maka jaminan ada ya pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Lana dia subulana. Dan ditutup wa ila ma'al muhsinin. Ini orang Allah bersama dengan orang yang berihsan. Jadi bagaimana Allah Taala di sini ya menegaskan doabit amal kita bahwa mujahadah merupakan qarinul hidayah. Jadi ketika kita mau berjuang, berjihad karena Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan, akan Allah berikan hidayah. Dan ketika sudah berikan hidayah, maka insya Allah dikatakan inna ma'al muhsinin, menggunakan inna dan lam. Dua-duanya harus taukid. Sehingga Allah bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Ya. Maka akan mendapatkan ketika tunjuk Allah, jalan bersama dengan Allah. Dengan catatan Allah bersama orang yang buat ihsan. Ya. Jadi luar biasa kita lihat. Ya. Allah telah memberikan bingkai yang luar biasa melalui ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis ya, yang Rasulullah nasihat kepada kita, kepada para sahabat, sampai kepada ulama dakwah. Jadi nggak ada lagi untuk kita bermalas-malas, ya, menunda-nunda. Ya. Karena tadi ingat kompetitif, responsif. Ya. Kemudian kita contohkan teladan ya nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Khalilullah. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita lihat ya, pertama kali ya ketika masih muda pergulatan yang terjadi dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau dia berhadapan dengan Azar, ada mengatakan ayahnya, mengatakan pamannya juga, ya pembuat berhala. Nah, bagaimana kisahnya? Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham dengan kisah itu. Ya. Akhirnya apa? Bagaimana beliau
ya menghancurkan patung-patung, kan masih ingat di dalam Al-Quran, yang akhirnya disisakan satu patung, ya untuk membuktikan secara adu logika, ya kalau dikatakan bahwa yang merusak itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan akan dihukum dengan secara logika menjawab, tanya saja siapa dengan patung yang besar yang dikalungkan kampak olehnya. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Ibrahim selanjutnya meningkat kepada pemahaman yang benar tentang tujuan. Artinya paham, ya, al-fahmu. Kemudian selanjutnya, ya Allah berikan ujian, ya, menghadapi Raja Namrud. Nah, ini adalah ciri-ciri bagaimana seorang pemimpin umat, ya, untuk sampai pada posisi dia mampu melakukan responsif kepada perintah-perintah Allah, ya. Termasuk ketika beliau bagaimana menghadapi mau dibakar hidup-hidup, dan beliau senantiasa berpegang teguh kepada Allah. Tak kalah beratnya ketika beliau diuji berpisah dengan keluarganya, di padang yang yang tandus, kering kerontang, tidak ada tumbuhan. Bagaimana perintah Allah meninggalkan anak dan istrinya, dan anak Musa alaihissalam yang sangat ditunggu-tunggunya oleh beliau karena beliau sudah lama tidak punya anak. Kemudian sekali diperintahkan untuk meninggalkan tanpa alasan, ditinggalkan. Ini luar biasa kita lihat ya bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kalah hebatnya lagi ketika kita sampai dewasa, putra tercinta Nabi SAW disuruh dikurbankan. Dan beliau responsif. Ya tentunya dalam responsif juga beliau menggunakan cara. Ditanya anaknya, tapi anak juga responsif. Ya, ini adalah anak bapak sekalian kompetitif ya di dalam Faslul Khairat. Ayah tidak begitu saja secara diktator, secara ini bertentang di seorang ayah, seorang nabi, ya langsung korbankan. Tapi ditanya anaknya, ya anaknya langsung responsif untuk silakan lakukan ya. Kalau itu perintah Allah. Ya, akhirnya lulus dalam ujian. Ya. Al-Mumtahanah ayat 3 ini jelas ya. Karena lakum uswatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Berarti kata ma'ah ini berarti bersama keluarganya, istri dan anak. Kita lihat ya di surah Al-Baqarah 1:4 ini. Wa idza tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ini jadi kunci nanti fa'atammahunna. Qala ini ja'iluka linnasi imam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat. Berarti kalau beberapa kalimat katanya bisa ada perintah, bisa ada larangan. Lalu Nabi SAW menunaikannya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ini kita lihat. Lihat kata fa'atammahunna. Apa pengertian dari sini? Para ulama menafsirkan yang pertama adalah responsif. Jadi di surah Al-Baqarah 1:4 ada kalimat fa'atammahunna. Fa'atammahunna. Apa maksud daripada kata-kata itu? Ternyata para ulama menafsirkan yang pertama adalah responsif. Di slide berikutnya. Artinya silatul istijabah. Senantiasa ya dirinya seorang tersebut respon atau cepat menanggapi apa yang diperintahkan. Tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda. Ya, itu yang disebut dengan fa'atammahunna dalam ayat. Yang kedua, melaksanakan dengan rasa kepatuhan. Bukan hanya respon, tapi juga apa? Berangkat dari kepatuhan kepada perintah. Ya, tadi kalimatnya bisa perintah, bisa larangan. Makanya Al-Qur'anul Karim, kalau kita perhatikan, ciri daripada kalimat insya'iyah adalah ada perintah, ada larangan. Contoh apa? Perintah aqimus shalah. Kutiba alaikumusiyam. Kalau yang tadi bentuknya maklum, aqimus shalah, tapi kalau puasa dengan bentuk fi'il majhul ya. Bentuk kata tidak aktif atau pasif. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Hasilnya kataba ketika fi'ilnya terus fi'il majhul, saum awalnya jadi maf'ul menjadi naibul fa'il kita lihat. Nah, ini ciri daripada tadi saya katakan kalimat dalam Al-Qur'an. Apa itulah? Wala taqrabu zina, jangan juga
berzina. Nah, seperti itu jelas. Kemudian berikutnya masih kandungan dari kata fa'atammahunna, tidak banyak bertanya seperti yang contohkan oleh Bani Israel. Ya, di poin ketiga ini, ya kan tanya, kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ketika disuruh kurban ya sapi, ditanya apa pertama, apa warnanya. Akhirnya jadi warna kemas-kemas, jadi susah. Berapa usianya, nggak tua nggak muda. Nah itulah kita lihat tipe orang-orang yang ngeyel, yang banyak bertanya. Kalau sudah jelas perintahnya, laksanakan. Sebab apa? Tadi kalau menunda-nunda itu mungkin secara momentum mungkin nggak pas nanti ketika kita lakukan. Karena mungkin masanya, peluangnya sudah habis. Nah yang keempat, kandungan dari Pak Atam Mahunna, ikhlas memenuhi ketentuan. Artinya, Nabi SAW dalam ayat tersebut betul-betul berangkat dari keikhlasan, bukan karena keterpaksaan. Ya. Jadi ingat ya, bagaimana yang namanya perjuangan, itu perlu pengorbanan. Pengorbanan perlu amal. Ya. Amal perlu keikhlasan. Ikhlas perlu pemahaman. Kemudian yang terakhir, melaksanakan dengan segala keutamanya secara maksimal dan optimal. Jadi tidak setengah-setengah dalam bekerja. Fa'atam mahunna itu seperti itu. Supaya Nabi Ibrahim kan ketika disuruh bermimpi untuk menyembelih putranya, dia sembelih. Gitu ya. Namun Allah kan itu hanya ujian bagi beliau. Diganti dengan bebas kan. Kita pun sama ketika kita ada perintah, satu tugas dakwah, ya, kita harus bersungguh-sungguh, dan yang kedua, secara maksimal kita laksanakan. Berhasil tidaknya bukan urusan kita. Makanya dalam surat At-Taubah 105, ya, wa qul i'malu asyarallah. Di dalam mukadimah tafsir Al-Quran sangat dijelaskan di situ. Jadi kita bukan orientasi kepada hasil, tapi atawajuh ilal amal, kepada amal. Adapun nanti hasilnya berhasil dia bukan urusan kita. Ya. Jadi ini sekali lagi untuk kita sebagai bahan pelajaran kita bersama, ya, ketika ada satu tugas, laksanakan. Ya, kalaupun memang ada ketidakjelasan dalam perintahnya, ditanyakan tentunya. Bukan tadi bertanya-tanya sesuatu yang tidak perlu. Saya sudah silakan Anda berangkat ke Bandung menggunakan ini. Udah berangkat, jangan tanya lagi. Ya kan berapa jamnya di Bandungnya? Nanti macet tidak ya? Atau sekali banyak alasan. Afan, Sat, 3 menit lagi, Sat. 3 menit lagi, Sat. 3 menit lagi. Iya, insya Allah. Nah, begitu juga ketika kemarin kita alami. Disuruh misalnya mendata tetangga 40 orang. Dan mereka program peduli 40 tetangga. Lambat sekali untuk nulis 40 orang itu, lambat sekali. Kan pertanyaan jelas, tulis dulu daftarnya. Ini yang hijau, yang merah, yang kuning, nanti belakangan. Kedua, kita kenali dulu mereka, identifikasi namanya. Ya, masih banyak, masih juga kalimat-kalimat pengumuman yang beredar, yang datang kepada kita. Ya, ada pengumuman ya. Karena sesuatu tentang apa, ya, kegiatan rutin kita, ternyata juga kita banyak bertanya, akhirnya juga nggak melaksanakan gitu. Ya. Karena waktu juga kita lihat selanjutnya 3 kriteria pemimpin dunia menurut surat Al-Baqarah. Nah ini biar kita bandingkan di sini. Ya. Pertama, tipe pertimbangan pertama adalah tipe Nabi Adam alaihissalam yang pernah berbuat salah, kemudian menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Nah, Nabi Adam. Artinya beliau pemimpin ya umat yang pernah berbuat salah. Namun beliau menyadari kesalahan itu. Walaupun dihukum ya, diturunkan ke dunia. Dan beliau melakukan, makanya doanya wa rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna minal khasirin. Dan perbaiki diri. Nah, tipe yang kedua Bani Israel. Pemimpin yang selalu melakukan kesalahan dan tidak mau memperbaiki diri. Bahkan merasa benar sendiri walau harus melawan para nabi dan rabbnya. Ini jangan saja contoh ini, yang kedua ini. Ini karakter Bani Israel. Udah tahu dia salah. Ya, diingatkan oleh saudaranya. Nggak mau. Kekeh lagi dengan pendapat bahwa dia yang benar. Kalau jelas-jelas terbukti bahwa dia salah. Ya. Akhirnya dia lawanlah pimpinannya. Ya. Karena merasa dirinya paling benar. Merasa paling hebat.
merasa paling pintar seperti itu. Padahal syura memutuskan musyawarah bahwa dia salah seperti itu. Yang terakhir tipe tadi Nabi Ibrahim AS tipenya, ya. Nah ini beliau ini pemimpin yang sigap dan responsif dalam melaksanakan perintah, ya. Termasuk juga ujian yang dialaminya, serta meninggalkan larangan Allah. Jadi perintah larangan itu betul-betul beliau lakukan. Makanya tadi beberapa kalimat yang sifatnya larangan dan perintah. Nah, mudah-mudahan ini di akhir, ya saya berharap kita menjadi figur-figur yang responsif setelah dari sejabah, ya. Dan tentunya nanti ada kajian yang lain, ada yang namanya bagaimana kita bisa beramal, ya, responsif dengan cara persiapan kita, visi mentalnya, intelektualnya, sampai kepada kesiapan operasionalnya. Ya, Allah alam bisawab, mudah-mudahan manfaatnya. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Eka Haryana, ya, telah memperkenalkan kita tentang sebuah kajian luar biasa sekali tentang bagaimana membangun sikap responsif kita. Ya. Beliau memaparkan mulai dari pertimbangan-pertimbangan dari Al-Quranul Karim, kemudian dari dasar-dasar hadis, ya, dan beberapa sejarah para sahabat, ya, yang menanggapi tentang sebuah responsif. Ya. Ada beberapa garis besar yang saya tangkap dari kajian beliau tadi bahwa sifat responsif itu sangat bertentangan, ya, dengan sifat keluh kesah, lemah, malas, pengecut, ya. Dan itu bertentangan dengan sifat responsif. Jiwa-jiwa yang lemah, keluh kesah, lemah, kemudian pengecut itu tidak bisa untuk melahirkan sifat responsif dan kompetitif, ya. Dan suatu hal yang perlu kita pahami juga bahwa sifat responsif itu bukan satu proses, ya, yang harus dibangun, ya, yang beliau akan sampaikan tadi, mulai dari bagaimana kita memahami tentang bahwa responsif itu sudah bukan dari sebuah perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan membutuhkan sebuah amal membutuhkan sebuah keikhlasan, ikhlas membutuhkan sebuah pemahaman. Luar biasa sekali. Nah, bukan tahapan bagi kita untuk melatih menumbuhkan sifat responsif kita, insyaallah. Baiklah, sahabat PKS TV rahimakumullah, pada hari ini kami akan buka sesi tanya jawab kepada sahabat sekalian. Bisa mengirim chatnya lewat YouTube atau Facebook, nanti akan diimpor ke kami, insyaallah. Nah, Ustaz, ada sekitar 3 pertanyaan yang masuk, Ustaz, ya. Yang pertama dari Pak Tri. Pak Tri Nurmantono dari Bojonggede, saya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya memelihara amal kita dengan penuh ikhlas hingga bisa menghasilkan jaudatul ada? Bagaimana Ustaz cara memelihara amal kita untuk ikhlas bisa menghasilkan jaudatul ada? Itu Ustaz yang pertama, Ustaz. Ulangi tadi putus-putus apa nah? Diulangi pertanyaannya, putus-putus tadi. Apa Ustaz? Bagaimana cara kita memelihara amal kita agar ikhlas, ya, hingga menghasilkan jaudatul ada? Ya, ikhlas dari kata khalasa yakhlusu, ya, ikhlason. Akhlaso, ya, dari kata akhlaso. Ikhlas itu memurnikan, ya, niat kita seperti itu. Kita ingat dalam hadis yang sangat kita hafal, hadis Arba'in pertama kan, innamal a'malu binniyat. Itu kuncinya sebetulnya di situ. Amal tergantung daripada niatnya. Di situ digambarkan bagaimana asal urutnya orang yang berhijrah. Ya. Ketika dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, akan mendapat Allah dan Rasulnya. Tapi jika dia berhijrah karena dunia dan seisinya atau wanita yang akan dinikahinya, dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Jadi untuk bisa menjaga kita satu amal, kembali kita pasang niat kita secara baik. Ya. Makanya dikenal wama umiru ilal mukhlisin Al-Bayyinah ayat 5. Kita sudah memurnikan. Gimana caranya? Ya, kalau saya baca dalam satu ulama salafus saleh mengatakan kita intervensi bukan pada amal, tapi qabla amal. Nah, ketika niat itu sudah intervensi diri. Betul nggak niat kita karena Allah atau karena yang lain? Ya. Kemudian berikutnya juga ini betul-betul nggak ketika kita bisa nggak mampu untuk tidak seperti itu. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu sudah kita perbaiki muhasabahi niat kita sendiri. Dari situ kita bisa, dan kita yang tahu diri kita sih ikhlas atau tidak. Iya, betul. Makanya tadi di awal apa? Paham. Ya, so ikhlas itu paham dulu. Orang nggak mungkin ikhlas kalau nggak paham. Iya, betul. Itu kuncinya di situ. Ya, wallahu alam. Ini yang paling dasar ya mungkin. Insyaallah. Jadi keikhlasan itu muncul dari pemahaman saya, insyaallah ya. Ya. Kita lanjut dari Pak Bagas dari Ciwidey Bandung. Pak Bagas Ciwidey Bandung mengatakan,
bagaimana Ustaz menanggapi terkait sikap senior ya, yang tidak memberikan contoh ladan kepada yang juniornya, ya dalam Ya, nggak kita nggak bisa merespon, gimana kita merespon dengan sikap-sikap dia gitu, ya. ya. Pertama, untuk bisa meriayah manawiyah, salah satu caranya di samping menghafal ada wajibat, ya, tasyuniyah, ada al-qudwah minal qiyada. Contoh dari seorang qiyada. Nah, tentunya kalau melihat seperti itu, senior atau mungkin guru kita sendiri ada suatu hal yang tidak contoh, ya tentunya ada cara kan untuk cara apa? Memperingati, menasihatinya. Bagaimana caranya? Tentunya bukan langsung di forum. Seorang ulama pernah ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba ada seorang muridnya interupsi. Ya, apa bahasa beliau? Alangkah indahnya kalau antum bicara setelah selesai acara ini. Gitu. Artinya juga jangan sampai dibuka di forum gitu kan. Ya, seperti itu. Karena ada, ya, saya pernah mengalami juga seperti itu. Ya, kita tahu ini salah sebetulnya gitu ya. Namun kita tidak di forum. Saya katakan, saya pribadi ngomong maaf pada Ustadz, saya bilang ini. Ya Allah, anak salah ya kata. Nah itu jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita justru, ya, ini posisi kita nih yang sebagai katakanlah junior ya, kalau kita kata junior ya, itu ada adab tertentu untuk cara menasihati. Mungkin dia saat itu ada kondisi khusus zone kita, ada problem rumah tangga mungkin, ada masalah dari kantor dan sebagainya, sehingga dia berbuat sesuatu tidak jadi contoh kita. Gitu. Nah tentu sebagai yang seorang seniornya, tentunya dia berkaca muhasabah diri. Ya jangan sampai berbuat, apalagi di mata juniornya berbuat yang tidak menjadi contoh seperti itu. Jadi kita bagaimana menghadapi tadi para senior yang penting. Ya, karena apa dalam perjalanan dakwah yang saya alami, ya, banyak merupakan terus saya menemui model yang seperti itu. Namun alhamdulillah, ya, dengan cara yang baik itu bisa merubah, insya Allah. Ya. Dan catatan kita tadi berangkat dari keikhlasan, bukan ingin menggurui, sekali lagi, bukan ingin melebihi, bukan ingin menggurui seperti itu bahasanya. Tapi kita untuk sama-sama tawassul bil haq, wa tawassul sabr, wa tawassul bil marhamah. Nah, ini karena marhamah ini lupa dengan kasih sayang seperti itu. Insya Allah, ya, orangnya kita baik, ikhlas, caranya baik, pasti menerima itu insya Allah. Jadi tetap kita nasihati Ustaz ya. Bukan menjauhi Ustaz ya, bukan menjauhi ya. Jangan dijauhi, jangan ditinggalin, jangan. Tanggung jawab kita, kan kita bersaudara. Senior, senior itu kan masalah waktu aja, mungkin dia lebih ngaji duluan gitu kan. Atau dia lebih usianya lebih sepuh gitu kan. Ya. Ini satu lagi kemudian dari Pak Afnal ya. Pak Afnal mengatakan, kalau kondisi kita yang sedang terhimpit di masalah yang banyak sulit untuk melakukan perintah dakwah, ya. Tetapi tetap harus responsif. Ya. Bagaimana melakukan ini? Ya, kondisi hidup kita berat, tapi harus merespon dakwah gimana? Gitu, ya, kalau Ustadz Abdul Aziz Rauf, ya, tadi dalam acara kajian Quran, ya, jadi ada syakoh tadi ya, masalah orang-orang baca Quran itu katanya syakoh, kata ya, kesulitan, kepahitan, ya. Nah ini harus jadikan sebetulnya kalau bagi kita Allah tidak demikian menyatakan bahwa syakoh yang maksud dalam orang yang senantiasa ahlul Quran itu adalah dia betul begini kesulitan, dia berat untuk menghafal Quran, dia berat untuk tilawah dan sebagainya seperti itu. Tapi jadikan ini satu kenikmatan. Ya. Bagaimana caranya? Terus dengan cara melaksanakan taat kepada Allah. Kita tahu, contoh sekarang inilah masalah musibah COVID-19. Ya. Maisahnya susah sekarang, bagaimana mau berat, bagaimana kita merespon perintah-perintah. Nah, yang harus kita sadari bersama, ini ujian. Karena apa? Kata beliau tuh, kalimatnya tidak sa'adah, tapi kata apa? Yang kehidupan hayatut thayyibah, bukan kehidupan yang sa'adah, yang bahagia. Karena thayyib di sini apa? Bagi seorang mukmin, kalau ada berat, ya, ada kata kesulitan, ada musibah, dia bersabar. Kemudian kalau dia akan dapat nikmat, dia bersyukur. Nggak ada yang jelek bagi orang beriman itu. Termasuk tadi katakan Ahlul Quran. Sama kita pun sebagai seorang kader dakwah, mungkin agak berat melaksanakan perintah-perintah dakwah. Kenapa? Nah, harus kita buat bagaimana sedang rupa kesulitan itu merupakan apa? Kita bersabar dengan itu. Nah, sabarnya kita itu sebenarnya itulah yang namakan dengan tadi kita respon. Tapi sabar ingat bukan nerimo. Sabar itu aktif. Gimana surat Al Imran terakhir 200?
sobiru warobitu, Itu ya, betul. disuruh bersabar, lipat ya kesabaran, kemudian warobitu, menunggu di negeri perbatasan. Beribat. Ya. Jadi jangan sampai sabarkan ada batasnya, menurut ayat tadi nggak ada batasnya. Tingkatkan iman. Nah, lari kuncinya tadi, kenapa? Tingkatkan iman kita, dekatkan dengan Allah. Ada ikatan kita dengan Allah. Waktu silabilahnya. Nanti akan terasa ketika lewat masa itu ada kenikmatan. Karena kita mampu melewati satu ujian dari Allah tadi, berupa rasa berat, ekonomi, berat macam-macam seperti itu. Ya. Jadi artinya responsif di sini termasuk dalam sabar. Tadi Ibrahim juga apa nggak berat tadi kan? Iya, ini istri Nah, mau dibakar hidup-hidup. Apa nggak kalah berat kita? Kita kan belum ada apa-apa dengan Ibrahim. Kemudian apa? Tinggalin keluarganya, anaknya disembelih. Ini cuma kan sabar. Itu responsif itu sabar. Wallahu a'lam. Selanjutnya ini dari Ustaz Laksminto Abdul Maid ya. Ustaz Eka rahimakumullah ya. Sampai mana batas diperbolehkan sikap kritis kita kepada sikap perintah yang diberikan pada kita ya. Ini sampai mana batas diperbolehkan kritis kita terhadap perintah yang diperintahkan ya. Ya. Kalau saya melihat timbangannya adalah akhlak. Akhlak ya. Akhlak. Ya, akhlak. Kenapa saya katakan akhlak? Ya. Daya kritis harus dibangun. Jujur saya ketika awal jadi ketua DPD, itu pengurus DPD awal tahun 90-an itu, PK, ya, Jalan Partai Keadilan, itu rata-rata kritis itu. Tapi bagaimana kita mensikapi, ya, seperti itu. Ya. Kalau saya ketika itu mensikapi mereka, kalau terbatas, saya yakin pertama kita sebagai yang pihak dikritik, husnuzon. Gitu, ya. Nah, ini kemudian berikutnya lagi kita tahu bahwa mereka karena husnuzon apa? Kita mengkritik, makanya ada kritik membangun itu. Nah, bagi pihak yang mengkritik, ada caranya membangun malahan bukan untuk menjatuhkan, untuk menyudutkan dan sebagainya seperti itu. Ya, arti bagaimana batasnya? Akhlak. Kalau itu ada kalimat zolim, berarti kalau kita sudah menjatuhkan orang udah zolim. Seperti itu. Tapi semasa kita niatnya ikhlas karena Allah mengkritik orang itu dengan kebenaran, dengan bahasa yang baik, seperti itu, insya Allah si yang pada waktu itu pun akan baik. Makanya saya ketika melihat saudara-saudara saya waktu itu kritis, saya hadapi dengan rasa lapang dada. Kenapa? Yakin dia kritik karena dia cinta dengan kita. Ya makanya salah satu cara ya kita juga husnuzon, saling di sini ya berprasangka baik ya. Baik kita mau mengkritik juga walaupun kita dalam yang dikritik. Tapi itu tadi batasannya kalau saya tetap adalah akhlak. Keluar dari akhlak Islam sudah nggak sesuai berarti dengan Allah alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, ini bersama juga Ustaz. Ini dari HA, cuma nggak tahu HA siapa. Ustaz, bagaimana sikap kita ya jika kondisi kiada gampang mutung ya dan dunia terlalu kritis ya. Jadi kiadanya mutung, gimana sikap kita? Kiadanya mutung tapi dunia kritis banget juga. Ya, ini tuh lalit ya. Nggak kompak. Mestinya yang pertama tadi saya katakan tadi kan di jawaban saya sudah terjawab tadi ya. Jadi gini, kenapa seperti itu mutung gitu kan ya? Nah ini kan kalau saya dulu, jadi mohon maaf sebagai pelajaran saja, ketika ada saya dikritik oleh beberapa teman-teman bersama pengurus ketika itu. Nah, saya ingat saya baru tahu belakangan ketika Pilkada Jabar saya diskusi dengan Pak FC Pulau. Saya ceritakan kasus bagaimana pengurus menghadapi urusan kritis. Rupanya saudara itu seperti orkestra kata beliau. Jadi masing-masing kan ada yang keyboard, nabuh, tapi kita sebagai dirijen karena kita sebagai pemimpin, ya, berarti kita buat yang maju terlalu maju kita suruh mundur dikit, yang mundur suruh kita maju sedikit sehingga ketemu satu titik gitu. Intinya ya bagaimana seorang pemimpin tidak boleh mutung gitu, harus sabar. Apalagi yang tadi sangat kritis sekali gitu. Nah, yang kritis pun lihat tadi dengan akhlak yang baik, insya Allah nggak seperti itu. Nah, kalau saya kebetulan ya sampai dididik karena dengan banyaknya kritik yang dihadapi, kita jadi apa? Contohlah kalau di talim baik yang nanya, kita kan sedang ilmu kita jadi nambah. Gitu. Sebab kalau ngutung ini ya, akibatnya repot ya kalau pemimpin dia membentuk kebijakan. Ya. Yang kedua dia juga harus membuat katakanlah grupnya itu ataupun kelompok ini menjadi satu kekuatan. Nah kalau ngutung ya sudah masing-masing akhirnya pada berantakan tuh. Nanti masuknya ada sebetulnya
kalbin mansus ya, seperti bangunan. Nanti akan ke situ larinya. Nah, bangunan ini kalau salah satunya orang ngutung, yang satunya ini ya udah bisa berantakan itu pondasinya itu. Ya, benar. Wallahu a'lam Itu bishawab. satu.